Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rekan-rekan, sahabat As-Sobar, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kita masih diberikan kemampuan atau keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya kita mampu melaksanakan berbagai macam kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga meninggalkan berbagai macam larangan. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Al-Ustadz Sofyan Hadi mengenai paparan yang akan beliau sajikan pada kesempatan sore hari ini dengan judul Mensyukuri Nikmat Islam. Begitu, ya, Ustaz ya? Salah. Ya. Sebelumnya bagaimana kabar dari anak-anak santri? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang utamanya penginten keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Fabian sendiri bagaimana Pak? Kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Hilap tacan ditaros ya. Dilanggung heula. Alhamdulillah banyak sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ustadz Sofyan pada kesempatan kali ini seperti telah diutarakan tadi akan membawakan sebuah tema mensyukuri nikmat Islam. Kalau sebelumnya di podcast sebelumnya Ustadz Bian memaparkan kepada kita bagaimana urgensi dari hidayah atau pentingnya hidayah. Maka insya Allah pada kesempatan hari ini Ustadz Sofyan Hadi bersama kita pada sore hari ini akan membedah bagaimana mensyukuri ya, betul, mensyukuri nikmat Islam. Nah, kita berada dalam Islam itu harus disyukuri. Nah, bagaimana kemudian kita mensyukuri nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan materi dari Al-Ustadz, yang pertama-tama kami sampaikan kepada rekan-rekan sahabat As-Sobar yang sedang menonton, menyaksikan siaran kita secara langsung di Instagram, bahwa Pondok Pesantren atau Yayasan Fitrah As-Sobar sudah mulai membuka penitipan zakat, infak, dan sodakoh bagi rekan-rekan yang ingin mulai atau mengeluarkan zakatnya, menitipkan infak sodakohnya, maka bisa kita tunggu di Pondok Pesantren As-Sobar atau bisa kemudian menghubungi nomor yang tertera di akun media sosial khususnya Instagram Yayasan Fitrah As-Sobar. Kemudian yang kedua, kita haturkan juga jazakumullah khairan kasiran, terima kasih kepada salah seorang donatur yang menjadi sponsor dari berlangsungnya kegiatan podcast sore hari ini gitu ya. Beliau pemilik usaha Dik Coffee, jadi menyediakan berbagai macam kopi berbagai jenis dalam bentuk serbuk. Maka kepada rekan-rekan bisa mungkin nanti dicek akun media sosialnya. Itu mungkin info yang perlu saya sampaikan. Maka untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada pemaparan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sofyan Hadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Maka Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, tentu ya segala puji mutlak milik Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya di acara podcast ya Pondok Pesantren As-Sobar yang sore hari ini alhamdulillah dihadir oleh para santriwan dan santriwati. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Dan tentunya ya sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Irfan dan sebelumnya tentu jazakumullah yang telah memberikan kesempatan waktu untuk sedikit ya menyampaikan sepatah dua patah kata terkait paparan atau terkait tema yang sudah disampaikan tadi, yakni bersyukur atas nikmat Islam. Atas nikmat Islam. Ya, sebenarnya kita tahu bahwa Islam itu merupakan satu-satunya aturan yang Allah turunkan untuk semua manusia, dan Islam yang Allah turunkan itu untuk menjamin kehidupan kita, kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita meyakini ya Islam adalah merupakan din atau agama yang Allah turunkan untuk seluruh umat manusia melalui Rasul kita, yakni siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu di samping tadi sudah disampaikan sedikit ya bahwa Islam merupakan aturan hidup, aturan yang maha sempurna ya. Subhanallah betapa sempurna Ustaz Irfan ya. Dari A sampai Z secara mendetil, urusan yang besar sampai yang kecil itu semua luar biasa. Islam mengaturnya. Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia secara sempurna. Dan tentu kita harus mensyukurinya. Dari samping itu kita pun mengetahui bahwa Islam ini merupakan satu-satunya din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 19, ya, insya Allah santri sudah pada hafal ya. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang dimaksud adalah agama yang diridhoi, yaitu Islam. Kita merasa ya layak untuk berbangga hati, untuk bersyukur karena Islam itu merupakan satu-satu keyakinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lebih jauh dari itu juga kita memahami, mengetahui ya melalui Al-Qur'an juga bahwa siapapun mereka yang mencoba untuk mencari din di luar Islam itu tidak akan diterima. Bahkan menjadi kerugian pada hari kiamat, di kehidupan akhirat nanti. Nah, surat Al-Imran ayat 85. Di sana Allah menyebutkan, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari di luar Islam untuk dijadikan sebagai din. Apa itu din? Nah, din itu bisa diartikan agama, bisa juga diartikan aturan hidup. Barang siapa yang mencari di luar Islam untuk dijadikan sebagai din, sebagai aturan hidup, sebagai agama, maka firman Allah, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Keyakinan tersebut yang diyakini tidak akan diterima. Bahkan selamanya. Nah, kita paham ya, di sini ada huruf lan yang masuk kepada fi'il mudhari. Ini tentu santri yang belajar bahasa Arab sudah mengetahui ya. Fala yuqbala. Lan di sana artinya apa? Arti lan? Tidak ya. Arti lan itu tidak. Nah, lan di sana adalah merupakan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Jadi disebut harap nafi karena memang maknanya artinya tidak. Lan itu artinya tidak. Nah, kemudian disebut harap nasab karena memiliki amal menasabkan fi'il mudhari. Nah, kemudian wastiqbalin itu menunjukkan waktu yang akan, sifatnya waktu yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa lan di sana maknanya selamanya, tidak selamanya. Maka tidak akan selamanya gitu diterima darinya. Subhanallah ya, kita harus bersyukur kita memiliki
Islam. Nah, kemudian wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia atau sedangkan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya keyakinannya tidak diterima, kemudian dia sudah pasti akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dua ayat ya, dua ayat ya, pada surat yang sama saya di depan ya, yaitu surat Ali Imran ayat 19 dan masih Ali Imran ayat 85. Nah, kemudian ya, selanjutnya Islam pun merupakan satu-satunya agama yang memuliakan manusia. Itu betapa tidak ya, ketika zaman atau masa jahiliyah lah. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengokohkan terkait kerasulan Nabi Muhammad, luar biasa kehidupan masyarakat jahiliyah kan. Sampai Nabi Muhammad beliau berkhulwat menyendiri di Gua Hiro, memikirkan tentang kehidupan yang beliau saksikan di tengah-tengah orang-orang Arab pada waktu itu. Mengerikan ya sebenarnya kehidupan itu. Betapa tidak ya, betapa tidak. Ya, contohlah terkait masalah wanita, wanita itu dihinakan. Kemudian terkait kemusyrikan, kemudian kemaksiatan, kemudian yang lain itu sangat luar biasa di puncaknya. Nah, ketika Islam turun luar biasa. Islam itu memuliakan. Yang tadinya menyembah banyak keyakinan atau banyak Tuhan istilahnya gitu. Lalu datang Islam dengan ajaran tauhid. Yang tadinya wanita dihinakan, setelah turun Islam wanita dimuliakan. Sehingga luar biasa ya, semakin mulia, semakin suci Islam menjadikan kita yang memeluk. Sampai-sampai Nusa Dua ada sebuah ungkapan dari Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam fa idza tamasnal izzata bi ghairihi adalan Allah. Kami adalah kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam, dan jika kita mencari kemuliaan di luar Islam, adalan Allah, maka Allah akan menghinakan. Nah, ini sedikit ya paparan saja. Nah, tentunya dan insya Allah nanti kita sambung terkait bagaimana penyikapan kita terhadap Islam, lebih-lebih nanti difokuskan terkait masalah cara mensyukuri nikmat ini. Cek, cek. Cek, tes 1 2 3, cek, cek ya. Alhamdulillah ada hambatan, punten. Subhanallah. Ya, cek, cek. Alhamdulillah barusan sedikit pemaparan bagaimana kemudian Ustadz Sofyan Hadi menjelaskan kepada kita apa itu ad-din gitu ya. Ustadz Bian yang namanya sepintas saja daripada ad-din gitu kan ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ad-din itu tidak melulu masalah kita ibadah di masjid mungkin secara khusus gitu Ustadz Bian ya, tapi kepada seluruh aspek kehidupan Allah itu telah memberikan ad-din atau aturan agama yaitu al-Islam. Nah, barusan dipaparkan tentang kemuliaan Islam, bagaimana pengaruhnya Islam, bahkan Umar bin Khattab pun mensyukuri, bentuk syukur beliau adalah dengan ucapan beliau di mana kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Islam, maka barang siapa kata Umar mencari kemuliaan di luar Islam, tentu Allah akan menghinakannya. Maka berbahagialah bagi kita yang kemudian secara fitrah dijaga oleh orang tua kita dalam agama Islam. Ya, berbahagia, kita harus berbahagia. Kemudian selain daripada berbahagia, kita pun kemudian harus tentu saja mensyukuri, menjaga nikmat Islam tersebut. Nah, insya Allah sebentar lagi akan dipaparkan oleh Al-Ustadz Sofyan bagaimana cara mensyukuri, ya, bersyukur atas nikmat Islam. Ya, bagaimana nanti kemudian dijelaskan syukur itu apa dan mensyukuri nikmat Islam itu seperti apa. Mangga kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Irfan. Walaupun jadi satu untuk berdua ya, ini mic.
Subhanallah. Ya, ya qadarullah ya, para santri ya, qadarullah. Tidak ada istilah kebetulan. Ini memang takdir Allah. Ini ya, ya subhanallah tiba-tiba harus ya, ya satu untuk berdua. Ya, jazakumullah ya Ustaz ya tadi apa terkait masalah ya fokus kepada kaitan bersyukur ya. Nah tadi memang Ustaz Dirman agak sedikit menambahkan kan ada kalimat yang memang ya sebenarnya sedikit tambahkan bahwa Islam itu merupakan tadi ya tentunya tadi sedikit dikatakan tidak sekedar kaitan urusan yang sifatnya parsial saja seperti urusan kita di masjid sholat segala macam tapi memang demikian ya memang demikian karena memang Islam itu ya Ustaz Dirman ya itu sesuai dengan definisi Islam ya, definisi Islam ya bahwa Islam itu maknanya adalah al-Islamu al-istislamu wal inqiyadu ya. Ya, apa bimtisali awamirihi wasinabi nawahi. Jadi Islam itu maknanya adalah al-istislam, menyerah, tunduk patuh. Wal inqiyad sama maknanya tunduk ya. Bimtisali awamirihi wasinabi nawahi yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangnya. Dan tentu kalau kaitan menyangkut masalah larangan, perintah ataupun larangan, tentu nanti dalam tataran kehidupan sifatnya meluas ya. Tidak dibatasi dengan tempat saja. Ya, karena semua situ kehidupan itu memang harus didasari dengan Islam. Apalagi kan di dalam surat apa? Al-Baqarah ya, ayat 208 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah." Ya, wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Itu makna yang terkandung di dalamnya bahwa agar kita betul-betul masuk ke dalam Islam secara totalitas, ya. Secara kafah total. Tidak boleh kita melaksanakan secara parsial. Yang ini dilaksanakan, yang itu tidak dilaksanakan. Yang ini diambil, yang itu dibuang. Tentu ya Ustaz Irfan ya. Jadi intinya bahwa betul-betul harus total dalam sisi kehidupan. Jadi bukan urusan menyangkut urusan sifatnya ya tadi ya masalah sholat, saum, zakat, haji semuanya itu harus diisi dengan Islam. Apalagi tadi di awal sudah disebutkan bahwa Islam itu merupakan aturan yang maha sempurna dari A sampai Z semuanya luar biasa, lengkap, tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah, kembali kita fokus ya kepada apa terkait masalah bagaimana mensyukuri nikmat Islam. Ya, tentunya ya di sini ya Pak Ustadz Sofyan ya ingin menyampaikan paling tidak ada 5 cara kita mensyukuri Islam. Ya, ada 5. Yang pertama, ya bentuk mensyukuri Islam adalah dengan apa? Mempelajarinya. Dengan mempelajarinya. Harus ya, wajib kita mempelajari Islam. Jadi Islam itu jangan sampai hanya dijadikan sebagai kebanggaan saja. Banyak kan di antara mereka saudara-saudara kita yang subhanallah betapa cinta kepada Islam, bahkan girohnya sangat luar biasa, tapi sayang hanya sebatas kesemangatan tapi tidak mau mempelajari Islam. Nah, jadi sekali lagi mempelajari Islam itu merupakan salah satu bentuk kita syukur kepada Islam. Nah, intinya apa? Kita harus senantiasa thalabul ilmi ya. Apalagi kan kita memahami ya di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di mana Rasulullah di sana bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu faridah wajib atas setiap muslim. Nah, kemudian kalau memang seorang muslim yang sifatnya apa? Mau mempelajari Islam ya, sebagai wujud syukur tadi, maka nanti otomatis akan berbeda dengan muslim yang lainnya yang tidak mau mempelajari. Itu jelas akan berbeda. Ya, apalagi kan di dalam surat Al-Jumar, ada dalam surat Al-Jumar Allah menyebutkan kul hal yastawil ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun. Surat Al-Jumar ayat berapa itu? Para santri? Ada yang tahu? Ada yang tahu ayatnya? Ayat 9. Ya, subhanallah ya. Hati sudah
banyak yang hafal. Mudah-mudahan ya. Nah, kata Nabi Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Orang berilmu dan tidak berilmu. Apakah sama orang yang mau mempelajari Islam dan tidak mempelajari Islam? Apalagi Pak Santi insya Allah ya, senantiasa kesehariannya mempelajari Islam. Itu akan berbeda. Ya, contoh lah, kalau diambil contoh saya di depan ya. Misal seseorang yang memahami bahwa di dalam Islam itu harus sholat. Wajib sholat. Nah, orang yang paham ketika mau sholat itu kan harus taharah. Ternyata tidak ada air. Dia paham. Ada penggantinya. Apa namanya? Tayamum. Benar-benar orang tidak mengetahuinya karena tidak ada ilmu, karena tidak belajar. Mungkin bisa-bisa dia meninggalkan sholat. Hanya karena apa? Iya, memiliki keyakinan satu sisi bahwa harus taharah dengan air, berwudu dengan air. Termasuk misal masih kaitan sholat. Nah, ketika seorang muslim harus wajib melaksanakan sholat ya kapanpun dan dimanapun, wajib bahkan mungkin tepat waktu, misalnya berada di kendaraan. Nah, seorang yang berilmu paham ya, tadi bisa diganti dengan tayamum. Kemudian sholat tidak mungkin bisa sempurna, ya, berdiri dan seterusnya, dia duduk. Kemudian sholat pun wajib menghadap kiblat dan dia akan paham ketika berada di kendaraan maka itu dipersilahkan untuk menghadap sesuai dengan atau arah laju kendaraan. Coba bagaimana dengan orang yang tidak mengetahui, tidak mau belajar, bahkan mungkin dia meninggalkan sholat dengan alasan Allah juga maha tahu. Ini kan saya sedang di mobil, masa saya tidak wudhu, masa saya harus sholat? Kan sholat itu gimana? Ini banyak orang bingung. Terus kan wajib menghadap kiblat. Nah itu jelas berbeda ya. Betul-betul firman Allah tadi surat Al-Zumar ayat 9 tadi, kul hal yastawina ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun. Nah, sehingga orang berilmu itu nanti di dalam kehidupannya oleh Allah akan diangkat derajatnya beberapa derajat dibanding yang lain. Surat Al-Mujadilah ya. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Gimana bunyinya? Gimana? Para santi ada yang tahu? Ya, betul. Ya rafa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat ya orang-orang beriman dan orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa berbeda. Ini yang pertama saya diperanjah. Jadi ya mempelajari. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kedua harus memahami. Ya, harus memahami. Jadi kita belajar itu harus ada keinginan keras untuk memahami. Jangan sebatas belajar.